Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Aku tak heran ketika Nur menunjukkan sikap tak ramahnya kepadaku. Sejak dari awal pertemuan kami, dia tidak pernah menegurku. Jujur, aku merasa kikuk jika dia ada di sini. Aku berharap semoga kami tidak sering bertatap muka. Rasanya malu jika hanya aku saja yang berusaha mendekat, tapi sebaliknya dia acuh tak acuh. Saat aku berada di dalam kamar, terdengar suara ketukan pintu. Jum, ini ibu. Sudah tidur, nak? Oh, ibu toh. Belum, Bu. Sebentar, saya bukakan pintunya dulu. Kubuka pintu kamarku. Segera kupersilahkan ibu mertuaku masuk. Dan kemudian beliau duduk di kursi kamarku. Jum, ibu kesini mau ngasih tahu kamu, Cahayu. Apa tuh, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Hah, bukan apa-apa, nak. Jadi, Wanto sebulan ini ada tugas keluar kota. Jadi pelaksana tugas kah apa itu? Ibu juga ndak mudeng. Kata ibu berusaha menjelaskan kepadaku. Nah, berhubung Wanto ada tugas keluar kota, otomatis Nur ndak ada yang nemenin. Jadi, dia sementara tinggal sama kita. Dak tega kalau tinggal sendirian. Ujar ibu mertuaku lagi. Walah gitu, Bu. Saya ikut senang. Rumah jadi makin rame, Bu. Siapa tahu bisa bikin saya lebih baik pasca ditinggal Mama dan Aisyah. Aku menghela napas panjang. Berarti selama sebulan ini aku akan sering bertemu dengan Nur. Baiklah. Mungkin ini kesempatanku untuk bisa lebih akrab dengannya. Membicarakan Nur membuat aku teringat suamiku. Aku kangen sekali dengannya. Terhitung sudah 5 hari kami tidak bertemu. Semoga besok Mas Wiryo mengunjungiku ke sini. Pagi itu aku harap-harap cemas menunggu kedatangan suamiku. Aku menunggunya sembari duduk dan membaca koran di depan rumah. Tak sengaja, ku dengar suara Wanto dan Nur sedang berdebat. Karena kebetulan kamar Wanto berada di dekat teras depan. Pokoknya aku mau balik ke rumah ibuku, Mas. Titik. Suara Nur terdengar cukup keras. Bukan begitu, Dek. Mas nggak sempat kalau harus ngantar adik ke sana. Besok Mas sudah harus berangkat tugas, Dek. Wanto membalas teriakan Nur. Ih, aku males di sini, Mas. Dak betah aku, apalagi ada cewek sok kecantikan itu. Jantungku seketika berdesir. Apakah wanita yang dimaksud itu aku? Ada rasa tak nyaman sebenarnya mendengarkan pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Namun, rasa penasaran membuatku berusaha untuk fokus mendengarkan perdebatan mereka. Hus, gak kenceng-kenceng, Dek. Saru. Bodoh amat, emang bener sok kecantikan kok. Ngapain coba dia ada di sini? Bikin males aja. Dak boleh gitu, Dek. Mas dak suka kamu kayak gitu. Jaga sopan santunmu. Wanto meninggikan nada suaranya. Aku mau pulang. Kalau enggak, aku pulang sendiri. Terdengar suara benda keras terjatuh. Astaga, suara itu mengagetkanku. Ku tengok sekeliling memastikan bapak dan ibu belum datang. Pasti akan tambah runyam masalahnya jika mereka sampai tahu. Syukurlah pagi itu ibu sedang ke pasar dan bapak sudah berangkat menuju peternakan miliknya. Ku dengar langkah kaki Wanto keluar rumah. Aku berlagak tidak mendengar percakapan mereka. Ada Mbak Jumto. Wajah Wanto tidak bisa dibohongi. Dia terlihat sangat tidak enak hati.
terlihat Roman kesedihan dan amarah di wajahnya. Iya, lagi nunggu Mas Wiryo nih, jawabku setenang mungkin. Loh, Mbak Nurnya mana? Tanyaku berbasa-basi. Dia lagi di kamar, gak mau diganggu Mbak, ujarnya lesu. Aku hanya diam. Ya, karena aku juga tidak ingin tahu soal masalah pribadi mereka. Mbak, maaf banget ya soal kejadian barusan. Mbak Jum pasti tidak sengaja dengar pertengkaran kami tadi. Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Ku balas saja dengan senyum iba. Aku itu serba salah, Mbak. Nur minta dibelikan mobil. Katanya biar bisa kondangan kayak teman-teman arisannya. Wanto memulai curhatannya. Gimana mau beli mobil? Wong kita aja baru bangun rumah. Padahal semua kebutuhannya sudah tak penuhi. Mau ini, itu tak turuti. Tapi kalau ujuk-ujuk minta mobil ya aku ndak sanggup, Mbak. Nanti lama-lama minta pesawat kan repot. Aku tak bisa menahan tawa saat mendengarnya. Wanto dari dulu memang perawakannya lucu. Tapi di balik itu semua, aku merasa iba saat mendengar cerita akan istrinya itu. Mertua juga nyalah-nyalahin aku, Mbak. Katanya aku lelaki loyo. Gara-gara Nur belum hamil-hamil sampai sekarang. Astagfirullah, sabar. Sabar yo Mas, pasrahkan saja sama yang kuasa. Aku ndak bisa bantu apa-apa. Aku memang tak bisa memberikan saran apa-apa. Apalagi umurku lebih muda daripada mereka. Namun mendengar soal kehamilan lagi-lagi mengingatkanku pada almarhumah anakku. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata dan nampak Wanto tak enak hati melihatku menangis. Yo wes Mbak, maaf pagi-pagi gini malah curhat. Sekali lagi maafkan kata-kata istriku ya Mbak. Istriku ndak maksud mau ngata-ngatain Mbak Jum kok. Dia hanya emosi, memang gitu sifatnya. Ampun wes pokoknya. Wanto meyakinkanku. Aku tak pamit keluar dulu cari rokok. Siapa tahu nanti Nur nyariin aku. Ujar Wanto lagi. Oh, iya Mas. Wanto berlalu dengan motornya. Sekitar 10 menit setelah Wanto pergi, ku dengar suara motor yang sangat tak asing di telingaku. Aku seketika menengok ke arah jalan. Rasanya sudah tak sabar ingin segera melepas kangen dengan suamiku. Seseorang pengendara motor berjaket kulit dan berhelm merah itu semakin mendekat dengan pandanganku. Motor Mas Wiryo memasuki halaman rumah mertuaku. Dia lalu membuka helm dan nampak rambut belah tengahnya yang semakin membuatnya rupawan. Aku segera berlari menghampirinya. Ku genggam dan ku cium tangannya. Mas Wiryo! Sayangku, sehat. Dia mengukir senyum manisnya ke arahku. Alhamdulillah sehat Mas. Mas sehat? Kerjaannya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Kok rumah sepi? Bapak, Ibu, keluar Mas. Oh iya. Belum sempat kuteruskan kata-kataku, ada suara centil wanita menyaut. Loh, ada Mas Wiryo. Siapa lagi kalau bukan Nur? Tampak lipstik warna merah menyala di bibirnya, seperti baru saja berdandan. Walah, ada Dek Nur. Wanto mana? Kangen aku sama bocah itu. Bola Mas, ngilang kemana orangnya tadi? Oh iya, aku belum salaman sama Mas Wiryo, Deng. Nur sengaja mengambil tangan Mas Wiryo dan menyalaminya erat-erat. Terlihat pandangan matanya tak berkedip memandang suamiku. Respon suamiku santai saja, tapi tidak dengan hatiku. Entah kenapa, leherku tiba-tiba sesak melihat tingkah Nur yang menyebalkan itu. Kenapa dengan aku? Kenapa aku jadi membenci Nur? Mungkin aku memang sedang sensitif. Siang pun berlalu. Setelah kedatangan Mas Wiryo, ada banyak perubahan dari perangai Nur.
Dia yang biasanya ketus, kini berubah 360 derajat dari biasanya. Di dalam rumah pun ia berdandan. Gaya bicaranya dibuat lebih manja, dan nada bicaranya lebih lembut. Entah kenapa, aku tidak suka dengan perubahan Nur itu. Aku duduk di kursi kamarku. Leherku masih terasa sesak, dan entah kenapa aku jadi jengkel dengan suamiku yang tidak salah apa-apa. Tapi tetap saja, aku kangen dirinya. Segera aku buka lemari bajuku sembari mencari pakaian malam terbaik untuk menyambut suamiku. Kupakai baju tidur berwarna merah muda, berbahan satin tanpa lengan dan sepanjang paha. Kusisir rambut panjangku dan kuoles sedikit lipstik di bibirku. Tak lama, ku dengar suara pintu terbuka. Kulihat Mas Wiryo terpana melihatku. Dia mendatangiku, mengendus rambutku dan hendak menciumku. Seketika, aku mengelak. Sayang, sumpah adik cantik sekali. Mas kangen. Ku balas rayuannya dengan wajah cemberut. Masih belum bisa ya? Udah lewat masa nifas kan? Tangannya memeluk pinggangku dengan erat. Adek, cemberut kenapa? Marah sama Mas? Ujarnya lagi. Ndak tahu. Adek ndak suka kalau Mas nanggepin Nur kayak gitu. Jawabku. Sayang, dia itu adik iparku, istrinya Wanto, adik kandungku. Lawong sama-sama punya suami istri kok. Adik cemburu. Tangannya menyentil pipiku. Apaan cemburu? Enggak kok, kataku ketus. Ya udah, kalau masih cemberut berarti Ade ndak kangen sama Mas. Ade tega, Mas udah puasa lama loh. Kangen sumpah. Aku menyerah. Spontan, kukucek bibirnya dan Mas Wiryo segera sigap membalas ciumanku. Malam itu, akhirnya kami luapkan rasa rindu kami yang sudah tertahan sekian lama. Tidurku malam ini tidak lagi kesepian. Kini, aku berada di dalam dekapan hangat Mas Wiryoku. Andai dirimu tahu suamiku, aku ingin kembali tinggal berdua saja denganmu. Karena aku yakin luka batinku sudah siap dan sehat. Mas, adek mau bilang sesuatu. Ku pandang bola matanya yang terlihat masih setengah mengantuk. Apa sayang? Kok pakai basa-basi sih? Sama suami sendiri aja kok. Dia meraih tanganku dan menempelkannya di pipinya. Kayaknya Ade udah sehat Mas. Gimana kalau Ade tinggal sama Mas lagi? Ade yakin? Dia meraih leherku dengan lembut dan mendekatkan kepalaku ke dadanya. Sebenarnya Mas maunya Adek tinggal sama Mas. Tapi jujur Mas belum yakin. Mas masih belum tega. Adek di sini dulu ya, biar ada yang nemenin. Dalam hati aku kecewa. Tapi apa boleh buat? Mungkin ini dilakukannya karena Mas Wiryo sangat mengkhawatirkan kondisiku. Ya sudah Mas. Makasih ya Dek Jum, istriku yang paling cantik sejagat raya. Kumat deh gombalnya. Aku memukulkan bantal ke badannya, dan dia membalasku dengan menarik badanku dengan cepat ke pelukannya. Pagi itu diwarnai dengan canda tawa kami. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.